Kamu yang tidak mengenali aku. Waktu itu dimana semua teman kelasku mendekorasi kelas ini untuk memperingati HUT RI 17 Agustus 1945. Kamu datang seorang diri ke kelasku dan menghampiri temanmu yang juga teman kelasku. Aku melihat dari kejauhan, penuh kagum yang bertanya-tanya, siapakah dia? Lalu aku bertanya ke temanku, Gracie. Gracie adalah teman kecilku yang sangat baik. Grace, siapa dia? Tanyaku. Yang mana? Kata Gracie bingung. Yang di samping George, kataku. Oh itu, dia Raven. Kenapa? Kamu nyukainya? Tanyanya sambil meledekiku. Tidak, kataku tegas. Waktu itu sudah menunjukkan pukul 12.10. Waktu di mana kami semua anak sekolah untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Di saat itu, aku sedang piket, karena kebetulan hari Senin dan itu jadwal piketku. Yor, sapu satu lagi di mana ya? Tanyaku bingung. Yores menjawab, oh iya, aku baru ingat. Kelas sebelah minjam kemarin. Mungkin dia lupa balikin. Sana ambil ke kelasnya. Kelas berapa, Yor? Tanyaku. Itu, kelas 99. Jawabnya Yores. Oke. Aku berjalan melewati koridor sekolah menuju kelas 99. Suasana sangat berbeda, karena semua orang sudah tidak ada. Dan koridor itu terasa sepi dan sunyi. Sesampainya aku di kelas itu, aku melihat ada satu lelaki yang membelakangi aku sedang bermain gitar. Aku pun bertanya-tanya kepada diriku, kenapa dia tidak pulang ya? Akhirnya aku menyapa dan meminta izin untuk mengambil kembali sapunya. Permisi, izin ambil sapu ya? Omongku. Silahkan. Jawabnya dengan lembut. Aku bertanya kepada dia, kok belum pulang? Aku sedang menunggu seseorang. Jawabnya dia. Oke, saya ambil ya sapunya. Makasih. Iya, jawabnya. Akhirnya aku balik ke kelasku dan aku baru teringat. Astaga, kenapa gak gue tanya dia siapa ya? Lagian juga posisi membelakangi gue. Bodo amat ah. Bisikku. Yores yang mendengar bisikanku bertanya kepadaku. Siapa yang lo maksud? Itu ada anak cowok di kelas 99 tadi. Dia belum balik. Terus lagi main gitar gitu. Posisi membelakangi gue. Jawabku. Yores menjawab dengan jawaban yang ngelantur. Hantu kali. Tiba-tiba ada anak lelaki yang menyauti jawaban Yores. Lo anggap gue hantu, Yor? Aku berbalik badan dan aku pun terkejut. Ada Raven di situ. Aku malu seperti orang yang terciduk sesuatu. Jantungku berdegup kencang saat melihat dia. Dan aku tidak tahu itu mengapa. Yores menjawab pertanyaan Raven. Oh, itu Ven. Tadi temen gue. Aku langsung menutup mulut Yores dan mengatakan kepada Raven. Enggak Yores ngelantur coy. Raven dengan bingung ngeliatin aku dan menjawab. Oh, emang Yores suka gitu sih. Udah biarin aja. Gue balik ya. Tanganku yang masih menutupi mulut Yores. Dan beberapa saat ketika Raven pergi, aku membuka mulut Yores. Ngapain sih nutup mulut gue? Gue ngomong yang jujur anjay. Ngomong Yores dengan kesal. Hihihi, maafin ya Yor. Jawabku tanpa dosa. Setelah beberapa lama selesai piket, akhirnya kami balik ke rumah masing-masing. Beberapa hari dari hari itu, hari Jumat pun tiba. Tepatnya di mana kami semuanya waktunya pulang. Dan kita latihan upacara untuk hari Senin.
Di saat sedang latihan, aku melihat ada Raven sedang bermain basket. Di saat dia sedang bermain basket, tanpa tersadar, aku tersenyum kagum ke arah Raven. Entah mengapa aku tersenyum ke arah dia. Dan Yores pun memecahkan lamunanku sambil mengatakan, "Ngapain lu senyum-senyum sendiri? Liatin Raven ya? Cie, Akari. By the way, namaku Akari Nara. Salam kenal. Yuk lanjut." Yores mengatakan itu sambil meledekiku. "Apaan sih? Orang gue lagi liatin basketnya, bukan orangnya," jawabku dengan alasannya. "Ah, yang bener," jawab lagi Yores dengan tidak percaya. "Iya, astaga. Udah lanjut lagi," jawabku agak sedikit kesal karena lamunanku terpecahkan sama Yores. Setelah semua lancar dengan latihan upacaranya, aku yang dari tadi liatin Raven berpikiran untuk, apa gue paparaziin Raven aja ya? Ganteng juga dia, kataku dalam hati. Akhirnya aku ambil handphone dan aku paparazi Raven sebanyak-banyaknya. Ketika aku sedang melihat foto-foto Raven, tiba-tiba Raven jalan di sampingku. Aku yang kaku dan langsung matikan HP-ku agar aku tidak ketahuan sudah memfoto dia secara diam-diam. Setelah saat itu, aku suka sama Raven. Bukan saat itu sih, lebih tepatnya aku suka sama dia pada pandangan yang pertama. Dan aku memikirkan caranya agar perasaanku sampai ke dia. Aku baru ingat, aku punya teman kelas 8 yang sekelas dengan dia. Aku meminta ke Kaya nomor Raven. Aku kirim pesan ke Kaya. "Kai, gue minta nomor Raven dong." Omongku. "Iya Nar, gue bilang ke Raven dulu ya, mau dikasih nomornya atau enggak," jawab dia. "Oke." Beberapa saat kemudian, dia balas pesanku. "Nar, si Raven gak mau dikasih nomornya ke orang lain, tapi dia kasih username IG-nya. Nih, pesan dia." "Ya, gue mau ungkapin perasaan gue ke dia," jawabku. "Hah? Lo suka sama Raven?" jawab dia kaget. "Iya, gue suka sama dia waktu pertama kali gue ketemu dia," jawabku. "OMG. Yah, kasihan banget. Mau gue bantuin kirim pesan ke dia nggak?" jawab dia. "Oh, boleh dong. Confess lewat lu." Setelah aku menyatakan perasaanku dengan dia, aku merasa lega, walaupun lewat jembatan. Tetapi sangat lega bagiku. Setelah kejadian hari itu pun, kita menjalani hari-hari seperti biasa. Kamu dengan urusanmu sendiri, aku dengan urusanku sendiri. Urusanku ya melihatmu dari jauh, walaupun aku tidak bisa menggapaimu. Hingga suatu ketika, sekolah kita memiliki server komunikasi yang bernama Discord. Dari situ aku iseng chat kamu, karena aku lihat kamu adalah sebagian dari admin itu. Aku chatting kamu meminta roll kelas. Di kemudian hari, aku selalu ingin tahu tentang kamu. Aku datang ke kafe yang sering kamu datangi, dan berharap kamu datang di sore itu juga. Dan benar, kamu datang. Tapi tidak sendiri. Kamu datang dengan perempuan cantik di sampingku, dan aku mendengar kamu memanggil dia dengan nama Raya. Tetapi aku tidak melihat kalian berdua saja. George pun ada di situ. Entah siapapun itu, tetapi aku sakit melihatnya. Aku berusaha tegar, dan aku anggap itu hanya temanmu. Keesokan harinya aku bertanya kepada temanku, yang juga teman dekatmu. "George, lo kenal Raya?" tanyaku. Dia pun menjawab, "Kenal? Berarti lu tahu dong kalau Raven punya pacar?" tanyaku. "Enggak," jawab dia.
Raya yang kemarin di kafe? Tanyaku dengan memastikannya. Kok lo tahu? Tahu dari mana? Gak penting gue tahu dari mana. Gue pengen tahu dia siapa. Lo pengen tahu dia siapa? Tanya dia dengan ragu. Kenapa? Apa salahnya? Gue kan nanyain dia doang. Jawabku. Lo ingin tahu lebih? Aku mengangguk kepalaku. Jadi, Raven pernah bilang ke gue kalau Raya itu orang yang dia suka. Aku pun diam beberapa detik dengan kaget apa yang George katakan. Selera Raven gak main-main ya. Cantik banget Raya. Jawabku. George yang kaget dan bingung pun menanyakan hal itu kepadaku. Lu udah pernah lihat dia? Tanya dia. Sudah? Jawabku. Aduh, gue ngomong gini kalau kayak berdosa banget tahu, kata dia. Udah gak apa-apa. Semua orang punya haknya masing-masing atas perasaannya. Kita gak boleh memaksakan. Kalau dia emang gak suka sama gue, ya udah gak apa-apa. George, gak usah merasa bersalah ya. Kan gue yang pengen tahu semuanya. Jawabku. Percakapan pun berakhir. Hari sudah sore. Aku dan George balik ke rumah masing-masing. Setelah itu, aku berusaha untuk melupakannya. Walaupun itu sangat sulit untukku. Berhari-hari, berbulan-bulan sudah kulalui. Berharap bisa melupakannya. Walaupun begitu, aku tetap melihatmu dari jauh. Aku tetap memperhatikanmu, dan aku lebih memilih suka dalam diam. Suatu hari ketika aku ada kesempatan, aku ingin sekali mengenal kamu lebih dalam. Bahkan aku ingin lebih dari sekadar orang yang mengagumimu. Tetapi takdir berkata lain. Minggu depan, tepatnya pada tanggal 21 September 2018, aku akan pergi ke luar negeri. Aku harus mengikuti keluargaku yang pindah dikarenakan perubahan kerja orang tuaku. Aku tidak bisa apa-apa. Aku hanya bisa menikmati hari-hari yang tersisa dengan menghabiskan waktuku dengan teman-temanku dan sesekali aku mencari keberadaanmu. Hari terakhir pun tiba, di mana aku akan berpisah kepada teman-temanku dan juga kamu, Raven. Aku sudah tahu kalau kita gak bakal bisa bersama. Tapi kenapa perasaan ini gak bisa dihilangkan? Tinta darimu benar-benar permanen. Aku bahkan nyaman sama orang yang belum pernah komunikasi langsung sama aku. Aneh kan? Dan yang lebih aneh, kamu bahkan gak kenal sama aku. Ya, bagaikan tokoh di sebuah novel. Kamu adalah tokoh utamanya, dan aku hanyalah tokoh figuran. Aku cuma bisa memandangi kamu dari kejauhan. Kamu dicintai dia yang sangat cantik. Terima kasih sudah mengisi kekosongan hari-hariku, walaupun aku tidak bisa mengisi hari-harimu. Selamat tinggal.